Halo Madridista, selamat datang di Kabar Madrid. Berikut adalah info terbaru mengenai Real Madrid edisi 23 hingga 26 Mei 2020. Keinginan Vinicius memenangkan La Liga. Menyisakan 11 pertandingan La Liga membuat kesempatan Real Madrid untuk memenangkan La Liga masih terbuka lebar, dan saat ini Real Madrid terpaut selisih 2 poin dari pemimpin sementara La Liga yakni Barcelona. Vinicius berambisi menggunakan La Liga untuk para penggemar Los Blancos. Kemenangan La Liga ini akan membuat fans gembira setelah menjalani masa sulit selama masa pandemi COVID-19. Vinicius meyakini bahwa tim saat ini sedang mempersiapkan diri dan mematangkan persiapan untuk menyambut kembali lanjutan pertandingan La Liga. Tim akan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang baik dalam kompetisi La Liga ini. Pertandingan Liga Champions pun akan jadi titik balik juga, di mana setelah kalah leg pertama dengan Manchester City, Vinicius meyakini tim juga mempersiapkan diri untuk pertandingan itu dan memenangkannya. Kami memiliki pertandingan yang sangat bagus sampai sekarang, dan kami harus memulihkan performa terbaik kami. Kami benar-benar lapar untuk kembali, untuk menang, dan kami ingin memenangkan gelar Liga ini untuk para penggemar kami. Orang-orang telah banyak menderita dan kami ingin memberi penggemar Real Madrid sesuatu untuk menghibur dalam situasi ini. Bonus 11 miliar rupiah untuk para pemain Real Madrid. Para pemain Los Blancos dapat kesempatan untuk meraih bonus 11 miliar rupiah di akhir musim 2019-2020. Namun, dengan syarat menjadi juara La Liga dan Liga Champions terlebih dahulu. Real Madrid juga salah satu tim yang merasakan dampak dari COVID-19 dan berimbas pada kesulitan finansial dan akhirnya mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji kepada para pemain, di mana telah diambil kesepakatan antara pemain dan tim, yakni gaji para pemain akan mengalami pemotongan sebesar 10% dan 20% jika La Liga sama sekali tidak dilanjutkan. Bonus yang akan diberikan ini jika pemain Real Madrid memenangkan La Liga dan Liga Champions akan memacu motivasi para pemain Real Madrid. Mengenai peluang di La Liga, Real Madrid memiliki kans besar untuk memenangkannya. La Liga yang masih menyisakan 11 partai dan masih memiliki cukup waktu untuk memenangkan kompetisi tersebut. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Liga Champions. Real Madrid harus berusaha memenangkan pertandingan leg kedua melawan Manchester City setelah mengalami kekalahan 2-1 pada leg pertama di Santiago Bernabeu. Real Madrid siap untuk leg kedua. Pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, Real Madrid mengalami kekalahan 2-1. Namun, pertandingan lanjutan harus ditunda lantaran wabah pandemi COVID-19. Pertandingan lanjutan Liga Champions mulai mendapatkan kabar baik. Beredar kabar bahwa Liga Champions akan dilanjutkan pada 7 Agustus 2020. Pada pertandingan leg kedua ini, setidaknya mencetak lebih banyak gol dalam pertandingan leg kedua di Etihad Stadium. Tim saat ini sudah memulai kembali latihan di Valle Bebas untuk bersiap melanjutkan La Liga dan Liga Champions. Tim sangat berambisi untuk meraih hasil yang baik di kompetisi La Liga dan Liga Champions. Kembalinya Asensio. Sepanjang musim 2019-2020, Asensio belum memainkan satu pun pertandingan. Hal ini dikarenakan cedera yang diderita oleh Asensio ketika menjalani sesi pramusim melawan Arsenal 24 Juli 2019 silam. Akibat dari cedera ini, Asensio harus menjalani pemulihan yang intensif. Seiring berjalannya waktu, kondisi dari Marco Asensio semakin membaik dan memiliki waktu yang cukup untuk kembali ke pertandingan La Liga yang akan kembali diselenggarakan pada 8 Juni 2020. Kembalinya Asensio ke skuad tim utama membuat Zidane dan Florentino Perez bahagia. Hal ini dikarenakan sosok Asensio sangat penting dalam tim. Hal ini juga karena Asensio bisa memainkan peran di beberapa posisi seperti penyerang maupun winger. Di sisi penyerang, Asensio bisa menjadi pelapis Benzema mengingat Jovic dan Mariano sedang mengalami cedera. Di posisi winger, Asensio bisa menjadi opsi atas penampilan Gareth Bale yang yakini belum sampai ke tingkat performanya. Kepastian tanggal La Liga. La Liga saat ini menyisakan 11 partai akibat dari dampak wabah pandemi COVID-19. Kabar terbaru mengenai pertandingan La Liga akhirnya menemukan titik terang. Menurut kabar yang dilansir oleh La Liga, bahwasanya Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, La Liga akan dimulai pada tanggal 8 Juni 2020. Hal ini langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Spanyol. Spanyol telah melakukan apa yang harus dilakukan, dan sekarang cakrawala baru sudah mulai terbuka untuk semua orang. Sudah tiba saatnya untuk melakukan kembali aktivitas-aktivitas sehari-hari. Mulai 8 Juni 2020, La Liga akan kembali, kata Pedro Sanchez seperti dikutip oleh Marca. Real Madrid saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan selisih 2 poin dari Barcelona. Masih ada 11 partai untuk Real Madrid agar bisa mengungguli Barcelona dan memenangkan La Liga. Transfer Donny van de Beek.
Rumor ketertarikan gelandang Ajax, Donny van de Beek sudah menjadi rahasia publik. Ketertarikan Real Madrid terhadap van de Beek sudah sangat sering dirumorkan dan diberitakan di berbagai media. Performa van de Beek selama di Ajax semakin meningkat sejak musim lalu. Hal ini membuat banyak tim-tim Eropa ingin mendapatkan jasa dari van de Beek. Salah satunya ialah Real Madrid. Seperti yang dilansir ITN Sport mengklaim bahwa Real Madrid ternyata benar-benar serius untuk merekrut van de Beek. Kedatangan van de Beek dianggap sebagai pengganti dari Paul Pogba. Hal ini dikarenakan biaya transfer Pogba yang sangat mahal. Hal ini pun cukup mendapat respon positif dari pihak Ajax, bahwa mereka mengakui akan ada kemungkinan melepas van de Beek jika ada tawaran yang cocok untuk mereka. Persaingan Casemiro dan Camavinga. Casemiro merupakan satu-satunya gelandang bertahan yang dimiliki oleh Real Madrid saat ini. Casemiro tidak tergantikan perannya. Hal ini jadi perhatian dari manajemen Real Madrid, di mana musim depan akan ada kemungkinan mendatangkan beberapa pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan yang akan menjadi pesaing dari Casemiro. Salah satunya adalah gelandang bertahan milik Rennes, yakni Eduardo Camavinga. Performa yang ditunjukkan oleh Camavinga telah membuat beberapa tim Eropa tertarik. Salah satunya ialah Real Madrid. Di umurnya yang masih 17 tahun telah membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik saat ini. Namun dia harus banyak mengembangkan kemampuannya agar performa dalam dirinya semakin meningkat. Kedatangan Eduardo Camavinga ke Real Madrid bisa menjadi pelapis yang tepat untuk Casemiro. Namun, Camavinga harus memperhatikan beberapa hal sebelum pindah ke Real Madrid. Di umur yang masih muda ini, Camavinga masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa mengoptimalkan performanya. Valverde bersemangat untuk meraih semua kemenangan. Setelah melakukan sesi latihan di Ciudad Real Madrid, dalam wawancaranya bersama Real Madrid TV, menurut Valverde, tim telah berlatih keras untuk mempersiapkan kelanjutan pertandingan La Liga dan Liga Champions. Kita harus terus berlatih keras untuk menghadapi sisa musim kompetisi ini dan berharap dapat memenangkan Liga. Saya sangat bersemangat untuk dapat kembali mengenakan kaos ini dan memperlihatkan mengapa kami berada di sini dan bahwa kami berjuang untuk mencapai target menjadi juara. Varane, kami bersemangat untuk berkompetisi. Dalam sesi wawancaranya bersama Real Madrid TV, Varane mengungkapkan kesannya selama pelatihan yang dilakukan oleh tim setelah sesi latihan kembali dibuka. Kami sangat bersemangat untuk berkompetisi. Pekerjaan kami adalah jadi diri kami dan kami selalu ingin tampil bertarung. Kami tak terlalu banyak berhenti tanpa dapat bermain sepak bola. Oleh karena itu, kami memiliki semangat yang tinggi dan kami ingin memenangkan semua seperti biasanya. Kami harus bekerja keras dari segi fisik untuk dapat merasakan bola dengan baik dan sedikit demi sedikit kembali mendapatkan feeling yang bagus dalam hal taktik dan pergerakan di atas lapangan untuk dapat tampil bagus dan mampu bersaing ketika nantinya dapat turun bermain bersama. Tim telah menyelesaikan latihannya. Di sesi latihan kedua minggu ini, pemain berlatih di bawah arahan Zidane sesuai dengan arahan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini, tim telah menyelesaikan latihannya. Tim berlatih dalam dua kelompok. Diawali dengan latihan fisik tanpa menggunakan bola di atas lapangan rumput, lalu dilanjutkan dengan latihan taktik dan mengakhiri sesi dengan latihan menggunakan bola dalam kelompok kecil. Mariano telah melakukan latihan lari di lapangan dan Jovic berlatih di bagian dalam instalasi gedung.